Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Virginia, NPM 2211021072, dan rekan saya Sela Nabila, NPM 2311021084. Jadi di sini kami akan melakukan pengujian regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik dari data mini skripsi kami menggunakan program EPUS dan juga Stata. Sebelum melakukan pengujian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Jadi untuk analisis regresi linear berganda, ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara variabel kuantitatif, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, eh, dalam pengujian kali ini kami menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama itu adalah luas panen uh, luas panen padi sawah, dan variabel independen yang kedua itu adalah produktivitas padi sawah, dan variabel dependennya itu adalah produksi padi sawah. Nah, di sini kami akan melakukan pengujian untuk melihat hubungan antara luas panen dan produktivitas terhadap produksi padi sawah di Jawa Timur tahun 1994 sampai dengan 2024. Nah, yang kedua ini ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi pada analisis regresi linear berganda berbasis ordinary least square atau OLS. Pengujian ini dilakukan untuk menghasilkan model regresi yang terpercaya dan handal dalam estimator distribusi normal, tidak bias, konsisten, dan juga efisien. Nah, dalam uji asumsi klasik ini juga terdapat yang namanya kriteria Blue, yang mana uh, perlu dilakukan empat pengujian. Yang pertama itu adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri, kami menggunakan uji Jarque-Bera. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Di sini kami menggunakan VIF atau Variant Inflation Factor untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Nah, jika VIF-nya itu nilainya 1 sampai 5, maka multikolinearitasnya dapat dikatakan rendah. Kemudian jika VIF-nya itu 6 sampai dengan 10, maka multikolinearitasnya itu adalah sedang. Dan jika terdapat VIF lebih dari 10, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas yang tinggi. Terus yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variansi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Nah, pada uji heteroskedastisitas ini kami menggunakan metode Bruce Pagan Godfrey untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan syarat jika probabilitas lebih dari 0,05, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah dalam heteroskedastisitas.
Dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, tujuan dari uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi antara residual error dan observasi satu dari observasi satu dengan observasi lain dalam model regresi tersebut. Nah, di sini kami menggunakan metode LM test uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi yang kami buat. Nah, dalam mengambil keputusan autokorelasi ini, uh, uji Durbin-Watson terletak di antara DU dan 4 min DU, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke Excel untuk mengcopy data. Ini datanya tadi. Kita copy dulu. Kemudian kita infuse. Ini tadi salah ya. Kita delete dulu. Nah, setelah kita masuk e-views, kita klik view, klik new work file. Setelah itu, karena kita datanya date time series, kita masukkan regular frequency, kita masukkan estimasinya. Klik OK. Kemudian kita naikkan dulu ke atas. Klik quick empty group. Ini kita scroll ke atas. Masukkan data ini. Kita ubah nama aja karena kepanjangan, jadi tidak terlihat namanya. Ini kita ganti aja namanya. X2. Yes. Nah, setelah itu kita klik Y yang akan kita estimasi Y, X1, X2. Klik kanan, open, as equation. Nah, ini kita taruh di samping Y. Klik OK. Nah, ini sudah terlihat estimasinya. Nah, dari data yang tadi, uh, untuk melihat apakah regresi ini terdistribusi secara normal atau tidak, kita klik view. Setelah itu residual diagnostic, terus histogram, normality test. Nah, ini sudah dapat hasil dari uji normalitasnya. Kemudian kita melakukan uji multikoliniaritas. Kita copy objeknya dulu, ini klik copy, biar gampang aja. Setelah di copy, kita klik view, kemudian koefisien diagnostik. Selanjutnya kita klik yang varian inflation vector. Nah, ini sudah ada nilai PIF-nya. Ini kita X aja, delete. Nah, ini setelah multikoliniaritas kita lanjut untuk menguji heteroskedastisitas.
Tadi kita masuk ke EVS lagi. Ini sudah, ini kita copy lagi. Nah, ini yang tadi kita klik object, copy object. Kita ingin melihat heteroskedastisitasnya. Tadi kita klik view, residual diagnostic, kemudian heteroskedasticity test. Nah, di sini kami menggunakan Bruce Pagan untuk melihat heteroskedastisitasnya. Kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat nilainya. Ini adalah nilai estimasi dari heteroskedastisitasnya. Ini kita X saja. Selanjutnya, yang terakhir kita akan melihat dari autokorelasi. Kita klik view, residual diagnostic, klik serial LM test. Nah, ini like to include-nya itu 2, kita pilih 2, klik OK. Nah, ini hasil dari autocorrelation. Nah, setelah melakukan pengujian, berikutnya kita akan melakukan interpretasinya. Scroll ke bawah. Nah, setelah dilakukan pengujian, kita akan melakukan interpretasi dari hasil pengujian. Nah, untuk yang pertama ini ada hasil pengujian regresi. Nah, untuk pengujian regresi ini sendiri itu besaran konstantanya adalah sebesar min 95, 80, 189, yang artinya menunjukkan bahwa jika luas panen dan produktivitas hasil sama dengan 0 atau keduanya sama dengan 0, maka produksi padi sawah akan sebesar konstantanya atau interseknya, yaitu sebesar min 95, 80, 18. Terus untuk koefisien regresi parsial variabel X1 itu adalah sebesar 6,3159, yang artinya menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 hektar luas panen padi sawah, maka akan meningkatkan produksi padi sawah sebesar 6,3159 ton dengan asumsi produktivitas padi sawah dianggap konstan atau ceteris paribus, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua itu ada koefisien regresi parsial variabel X2, itu adalah sebesar 15,0297, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 hektar produktivitas padi sawah, maka akan meningkatkan produksi padi sawah sebesar 15,0297 dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya, ini ada interpretasi dari uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan if-use dan stata, diperoleh nilai Jacobi-Bera sebesar, yang pertama if-use itu ada 3,011073 dengan probabilitas 0,22
1897 dan Stata nilai jar Weberannya sebesar 4,461. Nah, di sini kami menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan atau DF-nya adalah 2. Nah, ini sudah tadi saya hitung di Excel, itu chi-square tabelnya adalah sebesar 5,991465. Nah, setelah diketahui, kita akan membuat hipotesisnya. Hipotesis yang pertama itu adalah H0 diterima jika nilai jar Quebera kurang dari chi-square tabel atau probabilitas lebih dari 0,05. Maka residual terdistribusi normal. Nah, hipotesis yang kedua H0 ditolak jika nilai jar Quebera lebih besar dari chi-square tabel atau probabilitasnya kurang dari 0,05. Maka residual tidak terdistribusi normal. Nah, baik dari EViews maupun Stata menunjukkan bahwa nilai jar Quebera kurang dari chi-square tabel dan nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05 sehingga hipotesis awal atau H0-nya itu diterima. Artinya, residual dari model regresi yang mengukur hubungan antara luas panen dan produktivitas terhadap produksi padi sawah di Provinsi Jawa Timur tahun 1994 sampai dengan 2024 terdistribusi secara normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas residual, yang berarti bahwa estimasi model OS valid dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Baiklah, pertama kita akan melakukan uji regresi linear dan pengujian asumsi klasik menggunakan stata. Pertama-tama kita import filenya dulu. Sini. Ini kita import first row as variables name-nya. Oke. Setelah kita import untuk menguji regresi linearnya, pertama kita klik statistik, lalu linear model, linear regresi. Kita masukkan variabel dependennya Y dan independennya X1 dan X2. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat hasil regresinya. Setelah itu, kita lanjut ke uji normalitas residual. Untuk menguji normalitas residual menggunakan jadwal merah, kita bisa mengetik di komen, yaitu predict residuals. Lalu JB residuals. Nah, di sini kita bisa langsung melihat Gard-Weber normality-nya. Selanjutnya, kita akan menguji melihat adanya variabel independennya itu saling mempengaruhi secara kuat atau tidak menggunakan deteksi multikolineritas.
Pertama, kita mengeklik statistik, lalu linear models, regression, regression diagnosis, terus abis itu specification test. Di sini kita bisa mencari PIF-nya untuk menguji untuk mendeteksi apakah adanya multikoliniaritas. Inflation. Nah, ini varian inflation factor. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat VIF-nya. Kalau VIF-nya di bawah 10 berarti masih aman. Lalu kita lanjut untuk mengecek apakah terjadi heteroskedastisitas, yaitu varians residual yang nggak konstan. Kita bisa melihat dengan menguji heteroskedastisitas. Pertama, kita klik statistik, linear models, lalu regression diagnosis, specification test. Kita cari nih, test for heteros. Oke, di sini kami menggunakan Bruce Pagan untuk menguji heteroskedastisitasnya. Nah, yang terakhir, kita akan mengecek apakah terjadi autokorelasi antara residual menggunakan Durbin Wheatstone test. Karena kita menggunakan data time series tahunan, kita klik dulu di comment. Saat klik tahun. Nah, bentar. Lalu, untuk mengecek autokorelasinya, klik statistik, linear models, regression diagnosis, specification test. Nah, kita cari Durbin-Wheatstone test. Nah, oke. Di sini kita bisa langsung melihat Durbin-Wheatstone statistiknya sebesar 2,171056. Nah, untuk interpretasi dari deteksi multikolinialitas dari diffuse atau menggunakan stata dapat dilihat nilai VIF-nya itu untuk variabel X1 dan X2 itu masing-masing sebesar 2,20. Nah, VIF yang di bawah 10 ini menandakan bahwa nggak adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen. Nah, artinya itu tidak terdapat masalah multikolonialitas dalam model regresi ini. Jadi, model ini nih memenuhi syarat asumsi klasik dan bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya. Lalu, untuk uji heteroskedastisitas menggunakan Ifuse, itu nilai probabilitas T-square-nya itu sebesar 0,3347 yang lebih besar dari 0,05. Nah, berarti kita ini gagal menolak H0 alias ini nggak ada gejala heteroskedastisitas.
Nah, begitu pula di stata. Observasi square-nya itu sebesar 2,74 dengan p-value 0,981. Nah, lebih besar juga dari 0,05. Jadi, model kita ini atau data kita ini lolos uji heteroskedastisitas, alias residualnya tuh punya varians yang konstan. Nah, yang terakhir yaitu menguji otokorelasi, baik di Ifuse maupun di Stata. eh dur- Durbin Watson statistiknya itu sebesar 2,171056. Nah, diketahui DL DL tabelnya ini 1,2969, DU-nya 1,5701, DW-nya ini 2,171056, 4 min DU 2,4299, 4 min DL 2,7031. Nah, karena DW statistiknya 2,17 ini berada di antara DU dan 4 min DU, maka tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model ini. Nah, asumsi ini artinya dalam data ini tuh tidak adanya autokorelasi dan model kita ini valid secara statistik. Begitulah. Nah, begitulah video praktik penggunaan Ifuse dan Stata yang telah kelompok kami lakukan, mulai dari proses regresi hingga pengujian asumsi klasik. Eh, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.